Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bertemu lagi ya dalam keadaan sehat walafiat. Di mana pada pertemuan ke-11 ini kita akan melanjutkan apa yang kita bahas kemarin pada pertemuan 10, yaitu masih tentang menetapkan strategi produk dan memahami pelanggan. Nah, kalau di pertemuan ke-10 kemarin kita fokus kepada produknya ya, mulai dari karakteristik, klasifikasi, diferensiasi, dan juga pelanggannya. Untuk pertemuan kali ini kita membahas terkait dengan mendesain dan mengatur jasa. Nah, sebenarnya ini masih berkaitan ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita akan melakukan flashback lah sedikit terkait apa yang sudah didiskusikan teman-teman kemarin. Nah, salah satu yang ingin kita tekankan kemarin ada sebuah pertanyaan yang menceritakan, yang bertanya ya, maksudnya terkait dengan bagaimana sih contoh untuk karakteristik produk pada perbankan syariah. Mungkin yang disampaikan pemateri juga sudah cukup memadai, cuman ada beberapa yang ingin saya tekankan. Misalkan gini, kita pahami dulu kalau core benefit itu adalah manfaat inti atau konsep dasar sebenarnya. Nah, kalau bank itu ya konsep dasarnya apa? Berupa tempat untuk menabung begitu kan, untuk transaksi. Nah, itu adalah core benefit. Nah, kemudian untuk basic product ya. Jadi produk dasar yang harus dimiliki oleh sebuah bank itu kan berarti ada tempat untuk menabungnya gitu kan, ada penyimpanannya, terus kemudian ada rekeningnya, ada ATM-nya misalkan. Nah, itu sudah jadi produk dasar. Mungkin dulu ATM itu ya bisa saja produk yang diharapkan atau produk yang ditingkatkan, tapi sekarang sudah menjadi produk dasar dari bank. Oke. Ya, kemudian kantor yang bersih, pelayanan yang bagus itu masuk di produk yang diharapkan kalau saat ini. Kenapa? Karena beberapa atribut dan kondisi biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk ini. Di sisi lain, keamanan ketika menabung, adanya lembaga penjamin simpanan LPS, jadi bank sudah terdaftar di LPS, ini juga menjadi sebuah produk yang diharapkan. Jadi istilahnya ada pelayanan lebih gitu. Nah, terus kemudian produk yang ditingkatkan. Nah, namanya ditingkatkan berarti itu adalah melampaui harapan pelanggan. Di mana di sini ada service excellent. Ya, misalkan ada satpam ya yang ramah, buka pintu, itu juga bagian dari produk yang ditingkatkan. Salam senyum sapa, istilahnya tanpa dilakukan itu pun bar itu masih berjalan. Akan tetapi dengan adanya produk yang ditingkatkan, itu juga menghasilkan kepuasan konsumen. Kenapa? Karena harapannya itu melebihi gitu. Ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian ini ada potensial produk. Nah, jadi yang menarik di potensial produk, jadi begini, mungkin tadi sempat disinggung terkait dengan mobile banking, internet banking. Nah, kalau dulu itu memang benar masuk di potensial produk. Kenapa? Itu adalah sesuatu yang baru. Ketika kita bahas pada tahun awal 2000-an, itu masih jadi potensial produk. Tapi untuk saat ini, mungkin bagi saya sekarang sudah masuk ke produk yang ditingkatkan atau augmented product gitu. Jadi sudah dengan adanya mobile banking, internet banking itu sudah menjadi sesuatu yang ya memang sudah pelayanan yang baik dari perbankan. Oke. Nah, potensial produk ini harus lebih gitu. Mungkin ini sudah masuk ke agak apa ya? Agak bisa jadi ini adalah visi, visioner gitu. Atau bahasa kasarnya hayalan yang mungkin nanti akan jadi kenyataan. Ya, coba kalau kita pada tahun 90-an bilang tentang mobile banking, ya itu akan jadi hayalan pada zaman itu. Tapi sekarang nyatanya terbukti. Nah, misalkan teman-teman di potensial produk ini bisa kalau ingat ada film In Time gitu ya. Nah, di film In Time itu di situ ngomongin kayak misalkan uang apa rencananya itu berupa chip gitu. Chip yang ditempelkan di tangan ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan kartu atau menggunakan handphone, tapi langsung menggunakan tangan kita sudah bisa melakukan transaksi. Nah, atau mungkin sekarang yang mungkin masih jadi potensial produk ya seperti adanya cryptocurrency. Nah, sekarang di Indonesia ini kan belum diterima dan katanya itu akan menjadi metode pembayaran di masa depan apabila diterima tentunya. Kalau nggak diterima ya mungkin akan berbeda lagi. Tapi ketika diterima itu juga bisa menjadi potensial produk. Nah, itu yang kita tekankan ya pertama, sesuai diskusi teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita juga melihat
sesuatu yang menarik ya, terkait dengan, pertanyaan dari siapa ini ya, dari Mas Sadat ya kalau nggak salah ya, ya Mas Sadat, menanyakan terkait bagaimana pembiayaan bank syariah itu apabila sudah dilaksanakan kok digunakan untuk yang lain. Nah sebenarnya kalau secara prinsipnya itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemateri. Ya kenapa? Karena ketika digunakan untuk yang lain, istilahnya menyalahi akad itu menjadi one prestasi. Nah, dan itu juga harus diselesaikan dengan baik gitu ya. Jadi nanti akan ada SOP-nya masing-masing bank berbeda, ya. Tapi cara garis besar juga ya nggak jauh-jauh berbeda lah, ya. Mungkin bedanya dikit-dikit. Nah, kan tetapi yang perlu kita lihat malah pada prakteknya begini, antara marketing dengan customer. Nah, ini mungkin saya bilangnya ya dosa-dosa marketing bank syariah ya. Tapi nggak cuma marketingnya saja. Kenapa? Karena juga itu juga persetujuan atasan juga. Misalkan kita membutuhkan pembiayaan untuk beli modal usaha gitu. Tapi ketika dilihat, "Aduh, ini modal usahanya kok sepertinya susah." Ya udahlah, gitu, marketingnya menyarankan pakai ini aja untuk renovasi rumah gitu, tapi nanti uangnya digunakan untuk modal usaha. Jadi nanti ketika disurvei, bilang aja untuk renovasi rumah supaya lebih mudah. Nah, nanti syaratnya saya buatkan. Nah, itu pun terjadi ya. Nah, jadi istilahnya ya saya kurang begitu berani untuk berbicara bagaimana terkait hukumnya, tapi secara praktek marketing itu juga dilakukan. Nah, mungkin ini yang menjadi salah satu skeptisme saya bahwa bank syariah belum murni syariah ya, karena masih ada praktek-praktek seperti ini. Nah, kalau memang murni syariah harusnya yang praktek seperti ini pun tidak boleh untuk dilakukan, ya kan? Begitu. Nah, terus terkait dengan, strategi ya, pertanyaan dari Mbak Lutfiana. Ya, oke. Jadi, perlu kita ketahui ketika perusahaan itu sudah memiliki banyak cabang ya, terus apalagi yang perusahaan korporasi itu nanti akan ada model strategi yang diterapkan. Ada yang modelnya top down, ada yang modelnya bottom up. Kalau top down berarti dari atas ya, dia bikin produk, bikin strategi apa langsung diterapkan ke semua cabangnya. Sedangkan kalau bottom up berarti dari bawah itu mengajukan ke atas kalau misalkan disetujui nanti kemudian nanti akan dievaluasi kalau oke diterapkan. Misalkan pilot project dulu di yang mengajukan. Apabila sukses baru diterapkan ke semuanya. Nah, untuk contoh real dari perbankan kalau top down ya hampir rata-rata semua melakukan top down banyak ya. Ya produk-produknya bisa kita lihat itu juga berawal dari pusat. Akan tetapi untuk bottom up saya belum menemukan contoh realnya untuk perbankan syariah ini. Tapi ada salah satu contoh yang mungkin bisa kita, rujuk itu adalah Starbucks, ya. Jadi dulu Starbucks kalau kita berbicara prosesnya itu panjang ya, dulu pernah jualan biji kopinya saja, pernah buka restoran, pernah buka majalah dan seterusnya, tapi, kita ingin ambil salah satu contoh ketika dia sudah punya apa, kedai kopi begitu, dulu itu dia tidak menjual es kalau nggak salah, ya. Dia nggak menjual es, cuman panas gitu. Tapi waktu itu kalau tidak salah saya agak lupa-lupa ya, yaitu dia dari salah satu cabang di Itali kalau nggak salah, itu mencoba untuk membuat es gitu. Nah, terus kemudian diajukan itu malah dari dapur gitu kan, ya dari dapur kemudian diajukan ke manajernya, "Oh, ini kayaknya oke nih," gitu. Nah, terus kemudian disampaikan ke atas ya sempat menerima penolakan dan akhirnya dicobalah gitu. Oh, ternyata sukses nih ya, ternyata produknya ini laku keras. Nah, kemudian baru dievaluasi di atas kemudian ditaruh di beberapa cabang gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bottom up. Mungkin terjadi? Ya mungkin gitu. Nah, itu ya tergantung ya. Tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan dan juga tergantung dari usulan apa yang diajukan. Kalau usulannya itu bagus, kenapa enggak gitu. Ya kan? Meskipun akan sempat mengalami penolakan sana sini itu hal yang wajar ya. Mungkin nanti ketika Anda jadi praktisi gitu tetap
ya kan? Nggak mungkin langsung jadi direktur kan. Nah, akan mulai dari bawah, Anda punya inovasi-inovasi, Anda bisa terapkan nantinya, bisa sampaikan. Nah, ini adalah sedikit tambahan saja. Kenapa? Karena menurut saya juga kelompok pemateri mencoba untuk menyampaikan dengan baik ya. Nah, terus kemudian, eee, hari ini kita akan membahas tentang mendesain dan mengatur jasa yang akan disampaikan oleh kelompok pemateri. Meskipun kondisi kita dalam keterbatasan, tapi saya yakin teman-teman sudah melakukan hal-hal yang sebaik mungkin. Nah, untuk subtopiknya nanti akan ada industri jasa, marketing excellent ya. Marketing excellent ini menjadi sesuatu hal yang penting ya. Kenapa? Karena industri kita industri jasa ya. Ada self qual ya, service quality ini adalah konsep yang sangat terkenal sekali ya. Ini adalah konsep yang harus kita pahami lah ya dari para suraman ya. Terus kemudian, akan dilanjutkan terkait dengan komplain. Nah, komplain ini bisa menjadi sesuatu yang positif ya, jangan selalu dipandang bahwa komplain ini adalah sesuatu yang negatif dan harus perlu dihindari. Enggak, belum tentu. Ya, kenapa? Karena nanti ada beberapa karakteristik, ada berbagai macam komplain. Dan salah satunya kalau Anda bisa mengatasi komplain yang dengan baik gitu, maka, kemungkinan besar nasabah yang komplain tadi akan jadi loyal, begitu. Oke, dan komplain ini juga bisa menjadi, apa ya, evaluasi bagi perusahaan. Ya mungkin ada beberapa hal yang tidak dilakukan dengan baik, ya, tidak dilakukan dengan benar sehingga terjadi suatu komplain. Ya kan? Nah, bisa juga ada orang yang memang perhatian kepada perusahaan Anda, ya. Kenapa? Kalau komplain ini salah satunya ya berarti mereka perhatian, oke. Kita harus memiliki persepsi yang positif sehingga cara memanage komplain ya, strategi menangani keluhan pelanggan itu harus dipelajari oleh para marketer ya. Nah, kemungkinan, ketika teman-teman masih tahap awal ya, masuk di industri perbankan, saya yakin akan berhubungan langsung dengan, konsumen ya, nggak mungkin langsung jadi direktur tadi kan, manajer kan. Nah, jadi Anda akan menghadapi konsumen secara langsung ya, istilahnya head to head gitu kan, terus kemudian Anda akan jadi front office, akan jadi marketer, dan lain sebagainya. Oke, itulah pengantar yang kita bahas pada hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan waktu kepada pemateri, ya, yang akan dipimpin oleh moderator untuk kelas C ini nanti bersama Mas Rizky ya, moderatornya ya. Oke, Mas Rizky, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Deni. Di sini saya sebagai moderator. Oke. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Furqan Aziz, yang kedua Musyadat Al-Asyari, yang ketiga saya sendiri Rizky Deni, dan yang terakhir Muhammad Nurfani Seha. Di sini kita membahas tentang design and managing services atau mendesain dan mengatur jasa. Di sini ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, industri jasa. Yang kedua, tentang marketing excellent, dan yang ketiga, mengatur service quality. Selanjutnya di sini kita juga membahas tentang analisis komplain nasabah bank syariah. Di sini ada 5 subbab. Yang pertama, pengaduan pelanggan. Yang kedua, manajemen pengaduan. Yang ketiga, karakteristik manajemen komplain atau manajemen pengaduan. Yang keempat, efektivitas manajemen komplain. Yang kelima, strategi menangani keluhan. Oke, mungkin akan langsung saja lanjut ke pemateri pertama, yaitu Mas Furqan Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini yang pertama ada sebuah pertanyaan, yaitu why should design and manage service? Nah, mengapa sebuah perusahaan harus merancang dan mengelola layanan kepada nasabah? Ketika perusahaan merasa lebih sulit untuk membedakan produk fisik mereka pasti akan beralih ke diferensiasi layanan
Apakah itu berarti pengiriman tepat waktu, responnya lebih cepat, atau penyelesaian keluhan nasabah yang lebih cepat. Nah, penyedia layanan terbaik mengetahui keuntungan ini dan juga bagaimana menciptakan pengalaman pelanggan yang mengesankan. Nah, karena sangat penting untuk memahami sifat khusus layanan dan apa artinya bagi pemasar. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa sebab-sebab untuk merancang dan mengelola sebuah layanan kepada nasabah seperti itu. Baik, di sini yang pertama, bagaimana pelayanan terhadap industri jasa. Nah, kita tahu layanan atau servis adalah tindakan atau kinerja apapun yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jadi, sebuah layanan itu bentuknya bukan fisik ya. Nah, itu sebuah kayak memberikan apa yang ada pada perusahaan melalui mungkin dengan tindakan kepada nasabah seperti itu. Nah, pada intinya service industri ini adalah industri yang melakukan kegiatan ekonomi dan menghasilkan produk yang memberikan nilai tambah yang tidak berwujud dan produk tersebut tidak dikonsumsi secara simultan dengan waktu produksi. Nah, industri jasa tuh banyak ya. Nah, seperti dalam sektor pemerintahan dengan pengadilan, adanya layanan ketatanegaraan, rumah sakit, lembaga pinjaman. Nah, banyak sekali industri jasa itu ada di mana-mana. Untuk di sini ada contohnya ya. Jadi ada beberapa seperti industri jasa transportasi, industri jasa keuangan, manufaktur, telekomunikasi, industri jasa pariwisata, dan perdagangan. Nah, di sini terdapat ada industri jasa transportasi. Nah, industri transportasi tersebut merupakan salah satu jenis industri jasa yang sangat besar manfaatnya. Contohnya di situ ada sebuah bisnya. Nah, tanpa pelayanan bis tersebut, kita akan sulit berpergian ke berbagai tempat yang jauh sehingga waktu kita, terus mobilitas kita menjadi terganggu. Nah, seperti itu. Jadi industri jasa itu banyak manfaatnya, sangat banyak ya. Bahkan untuk sekarang karena semakin cepatnya waktu, maka bagaimana caranya seseorang itu harus bekerja lebih cepat seperti itu. Nah, selanjutnya di situ ada industri jasa keuangan. Nah, di situ adalah industri yang terdiri dari berbagai organisasi baik formal maupun informal yang menyediakan jasa keuangan. Nah, banyak sekali zaman sekarang jasa keuangan ya, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, lembaga pembiayaan, dan lain-lain. Nah, demikian pula dengan industri telekomunikasi. Dapat dikatakan hampir semua orang pada zaman sekarang memanfaatkan industri ini untuk saling berhubungan dan berbagi informasi. Dengan adanya industri ini, seolah-olah jarak tidak ada artinya bagi yang berhubungan. Nah, selanjutnya ada industri perdagangan. Di sini sangat banyak banget, besar banget manfaatnya. Nah, perdagangan tersebut seperti minimarket, di mana kita dapat dengan mudah menemukan barang kebutuhan sehari-hari di satu tempat, mulai dari perlengkapan mandi sampai bahan makanan dan yang lain-lainnya. Nah, hasil akhir dari sebuah industri tersebut adalah produk. Dalam hal ini dapat berbentuk barang ataupun jasa. Sesuai namanya, industri jasa atau industri pelayanan merupakan jenis industri yang menghasilkan produk akhir berupa jasa atau pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan industri lain atau langsung dimanfaatkan
dimanfaatkan oleh konsumen. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah memberikan sebuah layanan ya, nah bagaimana caranya sebuah layanan tersebut bisa mencapai keunggulan yang bisa memaksimalkan layanan tersebut untuk menarik sebuah nasabah. Nah, di sini meningkatnya pentingnya industri jasa telah mempertajam fokus pada apa yang diperlukan untuk unggul dalam pemasaran. Nah, di sini terdapat marketing excellence. Nah, sebuah pemasaran dibutuhkan keunggulan-unggulan yang harus ada pada setiap layanan yang ada pada sebuah perusahaan. Nah, di sini layanan tersebut membutuhkan keunggulan dalam 3 bidang luas. Yang pertama ada external marketing. Nah, external marketing itu menggambarkan pekerjaan normal dalam menentukan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan layanan kepada pelanggan. Yang kedua ada pemasaran internal atau internal marketing. Di sini menggambarkan pelatihan dan memotivasi karyawan untuk melayani pelanggan dengan baik. Yang ketiga ada pemasaran interaktif atau interactive marketing. Ini menggambarkan keterampilan karyawan dalam melayani klien. Klien menilai layanan tidak hanya dengan kualitas teknisnya, tetapi juga kualitas fungsionalnya. Nah, dalam pemasaran interaktif ini kerjasama tim seringkali kunci dari keberhasilan. Nah, mendelegasi wewenang pada karyawan ke garis depan dapat memungkinkan fleksibilitas layanan dan kemampuan beradaptasi yang lebih besar. Karena mempromosikan pemecahan masalah akan lebih baik, kerjasama karyawan yang lebih erat, dan transfer pengetahuan yang lebih efisien. Nah, di slide selanjutnya di situ terdapat segitiga yang saling berkaitan. Di situ ada perusahaan, pekerja, dan ada customer. Nah, itu yang pertama adalah bagaimana sebuah perusahaan dalam mengelola sebuah karyawan-karyawannya. Nah, disebut itu berarti masuk ke dalam 3 bidang yang internal marketing karena sudah dijelaskan yang ke yang sebelumnya bahwa internal marketing itu menggambarkan pelatihan dan memotivasi karyawan. Nah, di sini tuh bagaimana sebuah perusahaan mengelola karyawan-karyawannya agar menjadi lebih semangat. Bagaimana karyawan tersebut bisa bekerja lebih efektif, efisien. Nah, seperti itu. Untuk menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas dan tentunya akan lebih baik hasilnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada external marketing. Di sini antara perusahaan dengan customer. Di sini jadi perusahaan akan turun langsung pada customer untuk memberikan layanan atau bahasanya menawarkan produk-produk perusahaan kepada nasabah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada interactive marketing. Nah, bagaimana sebuah pekerja atau karyawan itu langsung turun tangan kepada klien atau customer, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyadad Al-Asy'ari. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengatur service quality. Nah, mengatur service quality merupakan salah satu konsep layanan perusahaan yang bisa diandalkan untuk bertahan di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat saat ini. Oke, next, langsung ke slide selanjutnya. Baik, ya, di sini ada 5 elemen dalam mengatur service
quality. Nah, yang pertama ada tentang reliabilitas. Nah, di sini elemen ini menunjukkan pada kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan secara akurat kepada pelanggannya. Nah, pada tahap ini produk dan layanan perusahaan bisa diakses oleh pelanggan kapan saja dan di mana saja. Perusahaan ini menyediakan diri setiap saat untuk pelanggan, setiap waktunya untuk pelanggan. Nah, jadi kayak mungkin yang bisa kita ambil itu seperti contoh dari perusahaan operator seluler. Nah, di situ kita diberikan layanan 24 jam di mana kita bisa komplain tentang masalah apa, mungkin seperti kita ngisi pulsa tapi tidak masuk, atau mungkin tentang pulsa sudah diisi tapi kok tidak bisa digunakan, atau tentang bagaimana kok ini kok tidak bisa ditelepon dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan secara 24 jam. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua tentang assurance, atau di sini elemen ini mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menumbuhkan kepercayaan di mata pelanggan melalui keramahan dan pengetahuan staf dalam melayani. Nah, di sini saya ambil contoh misal Garuda Indonesia. Nah, Garuda Indonesia dengan program Garuda Indonesia ini Experience ya, menjadikan layanan dan produknya ya, jadi Experience menjadikan layanan dan produknya memiliki kekhasan, keramahan, dan cita rasa Indonesia. Jadi ya ini salah satu contoh ya dari Garuda Indonesia. Nah, jadi Garuda Indonesia itu yang memberikan experience atau ya menjadikan layanan itu adalah menciri khaskan Indonesia banget gitu. Nah, itu jadi di situ bisa oh iya ya, kalau keramahan ini oh berarti mengacunya kepada si maskapai misal Garuda Indonesia tadi. Nah, yang dimana di sini tentunya harus diresapi oleh setiap karyawan dari maskapai tersebut. Nah, dengan cara pelayanan tersebut, maka pelanggan bakal bisa membekas nih, wah keunikan dan kelebihan dari maskapai yang dituju itu, seperti itu. Tadi kalau wah keramahannya yang ramah yang kemarin sampai disapa-sapa seperti ini, sapanya unik, beda, ya itu tadi pembekasan yang ya begitu luar biasa di maskapai Garuda Indonesia tersebut. Ini contoh saja ya. Terus selanjutnya yang ketiga ada tangible. Nah, di sini elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat tangible dan memengaruhi kualitas layanan kepada pelanggan. Nah, misalkan kayak di ruang tunggu. Nah, nanti di ruang tunggu itu ruang tunggunya gimana sih? Kotorkah, bersihkah, rapihkah, wangikah? Ya, di situ ya itu adalah salah satu, itu adalah layanan tangible ya, dimana di situ misalkan di sini tuh ruang tunggu. Nah, pelanggan bersih dan rapi, terus fasilitas untuk pelanggan, penampilan fisik staf dan karyawan dilihat wah ini rapi, elok, terus ya sebagian semua dekorasi dan sebagainya lah. Nah, ini di sini misal kantor Google, nah misal dikenal dengan sebagai kantor dengan desain dan dekorasi yang ya ciamik, yang membuat karyawan maupun tamu betah berada di dalamnya. Ini adalah salah satu service yang ya bisa kita tiru seandainya nanti kita kerja di suatu perusahaan nanti. Ya, bisa lihat dari ini seperti yang kantor Google lakukan, seperti itu, memberikan ruang yang begitu unik dengan dekorasi yang apik sehingga membuat karyawan pun betah. Bahkan jika ada memang konsumen nanti yang ingin datang untuk komplain juga akan merasa nyaman gitu dan akan merasa lebih dihargai, seperti itu. Oke, yang keempat selanjutnya ada empati. Nah, elemen ini mengacu pada perhatian perusahaan pada pelanggannya. Nah, jadi praktik empati ini perusahaan bisa diwujudkan dengan mendengarkan pelanggan. Nah, jadi apa keluhan-keluhan pelanggan itu kita benar-benar dengarkan, kita benar-benar ya kita di situ benar-benar bisa menjadi pengayom di situ, benar-benar apa sih yang dibutuhkan pelanggan itu kita benar-benar dengarkan dengan baik. Dan setelah
didengarkan. Nah, di situ perusahaan harus membantu pelanggan menemukan solusinya. Nah, memahami apa yang menjadi kegelisahan dari pelanggan itu sendiri dan kecemasan pelanggan itu sendiri. Nah, ya, di sini adalah empati yang benar-benar bisa mengedepankan kepuasan pelanggan. Nah, disitulah yang harusnya dicapai ya di sini tentang ya bagaimana si perusahaan itu atau karyawan yang bekerja di sana itu memberikan keleluasaan untuk para pelanggannya untuk memberikan keluhan-keluhan apa saja sih. Ya, seperti itu. Jadi misal pelanggan datang, ditanyain keluhannya apa dan sebagainya hingga sampai keluhannya selesai semua. Ah, disitulah dari itu tugas dari perusahaan itu sendiri atau dari karyawan yang menanggapi dari keluhan-keluhan pelanggan itu sendiri adalah membantu pelanggan tersebut untuk menemukan solusi. Apa sih solusinya dari kegelisahan pelanggan itu sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima. Tadi telah ada rehabilitas, assurance, terus ada tangible, ada empati, ya selanjutnya tentang responsif. Nah, elemen ini mengacu pada bentuk tindakan perusahaan dalam merespon pelanggan secara tepat waktu. Nah, kalau di sini kadar responsif ini diuji dengan pertanyaan seperti seberapa besar keingintahuan perusahaan pada tingkat kesulitan yang dialami pelanggannya. Nah, jadi dari pelanggan sendiri itu kita harus cerdas. Ini seberapa responsif sih perusahaan itu terhadap itu. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh para perusahaan-perusahaan. Nah, yang dimana di sini juga pastinya akan diperhatikan dengan seksama oleh terutama pelanggan-pelanggan yang ya memiliki intelektual yang tinggi, seperti itu, tentang bagaimana perusahaan itu merespon keluhan-keluhan yang diberikan oleh para pelanggan. Jadi digali benar, digali betul, di situ digali dengan begitu dalam sehingga bisa tercapai apa sih akar permasalahannya di sini. Nah, seperti itu. Jadi ya di sini perusahaan yang benar-benar bisa responsif ya seperti itu. Jadi perusahaan yang seberapa sanggup sih perusahaan membantu pelanggan untuk keluar dari permasalahan. Nah, seberapa tanggap perusahaan pada keluhan-keluhan atau komplain pelanggan dan sebagainya, seperti itu. Ya itulah responsif dari perusahaan seperti itu yang akan memberikan value atau nilai yang lebih terhadap suatu perusahaan tentang ya ini service quality ya, mengatur service quality ya seperti itu, tentang yang memperhatikan 5 aspek ini. Ya, selanjutnya pengaduan pelanggan. Nah, tadi sudah kita sedikit singgung tentang komplain-komplain yang tadi di slide sebelumnya. Nah, mungkin dari kata-kata komplain kita memaknainya ada sesuatu yang mengarah kepada hal yang negatif, baik itu dari pihak si perusahaan ataupun dari pihak si konsumen itu sendiri. Nah, mungkin kalau dari kita lihat dari sisi negatif dari pihak perusahaan kan mungkin mikirnya wah ini perusahaannya kok tidak memberikan pelayanan yang bagus atau tidak memberikan kepuasan pelanggan. Nah, mungkin kalau dari dampak negatifnya dari konsumen, buat konsumen itu sendiri, mungkin ini kok konsumen apa-apa nggak diteliti dulu dan sebagainya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah, ya mungkin komplain pada persepsi umum ya biasanya itu identik lebih kepada kesalahan lah, mungkin masalah lah, atau kemarahan dari seseorang, tuntutan atau minta ganti rugi dan mungkin sebagainya. Nah, bagi kebanyakan konsumen ya istilah komplain ini ya sering dipersepsikan cenderung kepada ofensif atau lebih kepada menyerang salah satu pihak lah, seperti itu. Terus lebih kesan kepada kurang pada tempatnya dan dia lebih dalam tanda kutip itu memalukan dari salah satu pihak, baik itu konsumen itu sendiri ataupun memalukan perusahaan, seperti itu. Nah, tapi di sini ya perusahaan memberikan pengertian atau ya komplain itu lebih mengarah kepada hal-hal yang bisa lebih dipandang positif. Nah, mungkin seperti
saran, umpan balik, masukan atau komentar atau ya bagian-bagian istilah-istilah yang lain lah yang mungkin itu lebih mengarah kepada sesuatu yang bisa dikatakan itu positif seperti itu. Nah, komplain itu bagian dari ya proses suatu pembelian ya. Ya proses berawal dari ketika konsumen merasakan dampak dari barang atau jasa yang konsumen itu beli seperti itu. Oke, selanjutnya di sini tentang komplain ya, komplain lagi ya. Kita masih bahas komplain. Komplain pada dasarnya berhubungan dengan 3 sumber utama ya. Yang di sini adalah yang nomor pertama itu tentang 40%. 40% masalah disebabkan oleh perusahaan. Nah, di sini maksud dalam segi perusahaan itu mungkin bisa dilihat dari segi kualitas produk yang rendah, komunikasi atau informasi yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan spek yang dikatakan, dan berlebihan atau harga terlalu mahal tidak sebanding dengan kualitas ya, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang kedua ini dalam persentase 20% disebabkan oleh karyawan perusahaan itu sendiri. Misalnya mungkin dari karyawan tersebut memberikan pelayanan atau dari segi sikap ya, sikap yang mungkin kurang ramah, perilaku yang kasar atau mungkin acuh tak acuh pada pelanggannya, dan bahkan bisa mungkin dari karyawan yang mungkin kurang sopan. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir yang ketiga itu 40% dari pelanggan itu sendiri. Nah, berasal dari pelanggan itu sendiri. Misalnya tidak teliti dalam membaca spek, terus atau instruksi atau petunjuk yang diberikan yang udah terlabel di situ. Pasti di setiap barang kan pasti juga ada spesifikasi, atau barang atau jasa ada spesifikasi, ada juga ya dan sebagainya. Mungkin konsumen juga terlalu memberikan harapan atau ekspektasi yang berlebihan tentang produk atau produk yang dijualkan oleh suatu perusahaan. Jadi alhasil ternyata tidak sesuai dengan harapan, padahal juga ya harga juga seringnya harga itu mempengaruhi kualitas. Biasanya seringnya kayak gitu. Jadi mungkin pengen harga murah tapi kualitas bagus, ya itulah salah satu ekspektasi yang terlalu berlebihan ya. Jadi komplain ya ini berhubungan, dasar-dasar hubungannya ada 3 ini, yang dimana dari masalah perusahaan itu sendiri dan dari masalah pangan itu sendiri adalah 50-50, 40%, 40%. Dan yang 20% itu disebabkan oleh karyawan dari perusahaan kayak gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, selanjutnya komplain. Nah, di sini masih masih dalam konteks komplain. Komplain dikategorikan menjadi 2 tipe. Yang pertama instrumental komplain dan yang kedua non instrumental komplain. Nah, di sini instrumental komplain itu yaitu komplain yang diungkapkan dengan tujuan mengubah situasi atau keadaan yang tidak diinginkan. Nah, komplain jenis ini tuh biasanya langsung diajukan pada perusahaan yang bersangkutan dan berharap perusahaan itu langsung memperbaiki situasi dengan langsung sigap, langsung diberikan tanggapan yang bagus. Itu yang instrumental komplain ya. Terus yang selanjutnya yang kedua non instrumental komplain. Ya, di sini itu maksudnya ada komplain yang dilontarkan tanpa ekspektasi khusus bahwa situasi yang tidak diinginkan akan dirubah. Nah, pada tipe yang ini, yang kedua ini, itu tercakup juga instrumen komplain yang disampaikan kepada pihak ketiga atau mungkin dari misal dari kita beli barang di distributor. Nah, nanti distributor biar menyampaikan kepada si produsen seperti itu. Ada juga yang mungkin dari ini tadi yang non instrumental itu biasanya ada pihak ketiganya seperti itu. Kalau instrumental komplain itu pasti langsung ke pihak produsen atau si perusahaan itu sendiri. Jadi dua tipe ini ya tentu familiar lah di telinga kita tentang kategori atau 2 tipe komplain ini ya tadi, tentang instrumental komplain dan non instrumental komplain.
yang selanjutnya di slide ini kita akan membahas tentang 3 tipe pelanggan yang melakukan komplain. Yang pertama ada aktif komplain, yang kedua ada inaktif komplain, yang ketiga ada hiperaktif komplain ya. Di sini yang pertama aktif komplain. Nah, aktif komplain itu biasanya yang berarti yang memahami haknya, asertif atau tegas, percaya diri dan tahu persis bagaimana menyampaikan komplain. Nah, biasanya orang-orang seperti ini orang-orang yang ya bisa kita golongkan sebagai orang yang berpendidikan, karena di sini komplainnya benar-benar komplain yang menurut pandangan saya adalah komplain yang berkualitas, karena para konsumen itu tuh tahu bagaimana sih cara komplain dan cara menyampaikannya supaya bisa ditanggapi oleh perusahaan itu sendiri. Oke, terus selanjutnya yang kedua inaktif komplain. Nah, itu di sini adalah tipe konsumen atau tipe konsumen yang mereka lebih suka menyampaikan keluhan mereka kepada orang lain. Nah, jadi misal si A mendapat barang atau jasa yang mungkin kurang berkenan. Nah, si A ini akan menceritakannya bukan kepada perusahaan itu, tapi kepada mungkin temannya, kerabatnya, keluarga, tetangga, rekan kerja, atau mungkin yang lain. Dan ya si A ini lebih memilih kepada orang lain daripada langsung kepada perusahaan yang bersangkutan, seperti itu. Jadi biasanya konsumen yang seperti ini nanti akan tiba-tiba langsung berganti ke pemasok yang lain dan tidak pernah kembali lagi ke perusahaan yang mengecewakan si A ini tadi ya. Jadi saya contohkan seperti itu. Terus yang ketiga hiperaktif komplain. Nah, di sini ini maksud itu mereka yang selalu komplain terhadap siapapun untuk masalah apapun. Nah, di sini ya kadangkala para customer atau para konsumen atau para nasabah ini tuh terlalu berlebihan lah dalam melakukan komplain, sampai berlaku kasar, agresif, dan hampir tidak mungkin dipuaskan karena tujuan komplainnya itu biasanya ke arah yang negatif atau ingin mencari keuntungan dari komplainnya dia itu supaya mendapat ganti rugi yang lebih dari si perusahaan, atau bahasanya cari untung si konsumen yang komplain ini pengennya cari untung gitu. Jadi ya inilah yang sangat berbahaya lah, bahasanya konsumen yang sangat berbahaya dan benar-benar harus dihindari. Nah, jika emang ada yang seperti itu ya sebaiknya dihindari. Terus ya dari 3 tipe ini biasanya kan juga ada pelanggan yang tidak atau sungkan lah ingin menyampaikan keluhannya ya, kepada mungkin dari pihak perusahaannya, atau mungkin ya sekedar dengan rekan kerja mungkin ya, karena mungkin dari konsumen itu sendiri sudah berpikiran bahwasanya organisasi ini tuh atau perusahaan ini tuh tidak responsif terhadap pelanggan, atau mungkin dari ini kok kita dapat pelayanannya kok kayak kurang diperhatikan gitu. Benar-benar ya mungkin dari barang bagus atau dari segi pelayanan di depan bagus, tapi setelah itu ada yang ingin menyampaikan sesuatu itu dia sungkannya karena mungkin berpikiran bahwa ini kemungkinan diresponnya kecil, makanya banyak orang yang tidak menyampaikan. Terus yang kedua itu enggan mengkonfrontasi tanggung jawab individu atas kegagalan yang terjadi. Jadi ya itu gagal, takut yang terlalu tinggi dari para konsumen itu. Terus dari kurangnya pemahaman tentang hak-hak si konsumen itu. Nah, atau ya hak-hak mereka lah dalam membeli itu kan pasti juga konsumen juga dilindungi oleh hak-hak, dan perusahaan juga dilindungi oleh hak-hak atau tanggung jawab. Terus ya selanjutnya itu kenapa enggan lagi untuk memberikan komplain itu ya karena khawatir kalau terjadi komplain dan benar-benar
di ACC komplainnya mengkhawatirkan adanya biaya yang tinggi berkenaan dengan waktu dan mungkin usaha yang menyampaikan komplain itu sendiri. Jadi ya seperti itulah ya, dari ini ada dua hal mendasar yang mencerminkan pemanfaatan ya dari komplain ini sendiri oleh pelanggan, yaitu kemampuan dan motivasi pelanggan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Deni. Di sini saya akan meneruskan materi sebelumnya, yaitu dari Musyadat Al-Asy'ari. Di sini saya membahas tentang manajemen pengaduan atau manajemen komplain dan karakteristiknya. Oke, di sini kita masuk pada subbab pertama, yaitu manajemen pengaduan atau manajemen komplain. Jadi secara umum, apa sih arti dari manajemen komplain itu? Yaitu suatu sistem untuk memonitor sikap dan kepuasan para pelanggan, penyalur, partisipan lain dalam sistem pemasaran sehingga manajemen dapat mengambil langkah yang lebih cepat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu adalah arti umumnya. Jika ditarik ke konteks dalam perbankan syariah, yaitu sebuah sarana untuk membangun komunikasi kepada nasabah untuk memperoleh umpan balik dari tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan oleh bank, sehingga bank dapat mengambil langkah yang tepat dan cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dari manajemen komplain sendiri. Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama, dukungan yang sifatnya segera atau langsung. Maksudnya apa? Di sini dukungan yang sifatnya segera atau langsung adalah sebuah hal yang menunjukkan kepedulian sebuah perusahaan atau bank terhadap komplain atau problem yang diajukan oleh nasabah atau pelanggan. Yang kedua, ada keahlian dalam mengatasi komplain. Nah, ini jelas tidak mungkin tidak punya keahlian dalam atau tidak memiliki kemampuan dalam mengatasi sebuah problem atau komplain. Yang ketiga, mampu menanggapi dan bereaksi dengan cepat. Maksudnya apa di sini? Yaitu mampu menanggapi dan bereaksi dengan cepat dalam memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada pelanggan atau nasabah dan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan sebuah masalah. Yang keempat, perusahaan mampu menunjukkan sikap tanggung jawab. Di sini yang dimaksud adalah ketika terjadi sebuah masalah ataupun kapanpun terjadi sebuah masalah, perusahaan atau bank harus menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memperbaikinya dan tidak terkesan membuat pelanggan semakin tidak nyaman. Jadi ketika perusahaan menunjukkan sikap tanggung jawab ini tentunya akan memberikan ketenangan kepada atau dari nasabah sendiri. Seperti itu. Sekarang kita sudah masuk pada subbab kedua, yaitu karakteristik manajemen komplain. Di sini saya menunjukkan sebuah tabel di mana tabel ini berisikan tentang item pertanyaan dan juga ada beberapa pendapat dari nasabah yang sangat setuju dan ragu-ragu itu. Jadi ini adalah sebuah tabel di mana tabel penilaian nasabah terhadap keberadaan manajemen komplain. Seperti itu. Dan maksudnya apa di sini tabel ini? Yaitu sebuah kemampuan yang diinginkan oleh nasabah, kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen atau unit komplain yang terdapat atau seperti pada gambar atau tabel tersebut, yang setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi 10 karakteristik layanan komplain nasabah yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, sekarang kita sudah memasuki pada 10 karakteristik yang sempat saya singgung di slide sebelumnya. Tapi di sini akan saya bahas 5 poin terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu adalah komitmen. Maksudnya apa? Di sini komitmen itu yaitu pihak bank atau manajemen atau organisasi atau perusahaan, mereka harus memiliki komitmen yang tinggi untuk mendengarkan dan menyelesaikan masalah
nasabah atau komplain nasabah. Hal ini menjadi sebuah hal yang sangat penting karena apa? Ketika sebuah bank atau perusahaan itu memiliki sikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap komplain nasabah, itu akan berdampak negatif dan sangat buruk bagi perusahaan atau bank tersebut. Yang kedua, ada yang namanya visible. Maksudnya apa? Yaitu penginformasian secara jelas dan akurat kepada nasabah atau pelanggan dan karyawan tentang cara penyampaian komplain dan pihak-pihak yang dapat dihubungi. Hal ini memiliki kaitan dengan jaringan komunikasi dan sistem informasi yang mendukung nasabah dalam memberikan umpan balik tentang pelayanan yang diterimanya. Yang ketiga ada accessible. Itu maksudnya apa di sini? Yaitu perusahaan dapat menjamin bahwa pelanggan secara bebas dan mudah atau dapat menyampaikan komplain melalui saluran khusus. Contohnya itu seperti email gitu. Dan prosedur tersebut dibuat mudah untuk dilewati oleh nasabah dan tidak membebani. Yang keempat ada sederhana. Di sini yang dimaksud sederhana adalah sederhana dalam prosedur. Jadi dalam prosedur komplain itu sederhana, itu juga mudah dipahami atau tidak ribet dan efisien bagi pelanggan. Yang kelima ada kecepatan. Di sini maksudnya apa? Yaitu setiap ada komplain atau keluhan dari nasabah yang diajukan itu diusahakan untuk ditangani secepat mungkin. Untuk rentang waktu penyelesaian itu dapat diinformasikan kepada nasabah, tapi sebelumnya tentunya akan dilakukan estimasi. Selain itu, untuk setiap perkembangan atau kemajuan dalam penanganan komplain yang sedang diselesaikan itu akan juga dikomunikasikan kepada nasabah yang bersangkutan. Komplain yang diajukan selalu harus diatasi atau diusahakan diatasi untuk secepatnya. Membicarakan hal yang sebenarnya dengan nasabah, jadi secara transparan di sini, dan tidak memberikan atau membiarkan nasabah menunggu tanpa informasi atau penjelasan. Oke, di sini kita akan membahas tentang masih berkaitan dengan karakteristik, yaitu 5 poin terakhir yang akan kita bahas. Itu yang pertama ada yang namanya fairness. Itu berkaitan dengan keadilan. Jadi setiap komplain yang diajukan nasabah kepada bank itu diperlakukan secara adil. Contohnya semisal ada nasabah tingkat 1, 2, dan 3. Jadi nasabah tingkat 1 dan 3 itu sama-sama mengajukan komplain. Dan di sini dari pihak bank atau perusahaan, mereka itu tidak melihat dari sisi tingkat nasabah itu tingkat keberapa. Jadi tetap mereka sama-sama menangani nasabah tingkat 1 dan tingkat 3 itu dengan cara yang sama. Maksudnya tanpa membedakan, lebih tepatnya seperti itu. Yang kedua ada yang namanya konfidensial. Ini bersinggungan dengan terjaganya privasi dan rahasia dari nasabah. Ketika rahasia dan privasi dari nasabah itu dapat terjaga dengan baik, tentunya hal ini akan memberikan rasa nyaman dan rasa tenang bagi nasabah. Selanjutnya ada yang namanya records. Ini berkaitan dengan data-data. Jadi data apa sih di sini yang dimaksud? Yaitu adalah data-data yang berkaitan dengan atau berisikan komplain-komplain yang diajukan oleh nasabah. Fungsinya apa? Ketika perusahaan atau bank itu mempunyai data yang berkaitan dengan atau yang berisi dengan komplain-komplain itu, tentunya mereka dapat menyelesaikan persoalan tersebut seperti itu. Selanjutnya yaitu sumber daya atau SDM, ya, ini menyinggung tentang sumber daya manusia. Sebuah manajemen komplain yang efektif tentunya memiliki sumber daya yang memadai, terutama sumber daya manusia. Bank harus membuat alokasi sumber daya, infrastruktur, dan sistem yang baik untuk menangani komplain, termasuk di dalamnya adalah pelatihan karyawan. Jadi sumber daya ini atau individunya atau manusia yang berada dalam bank, manusia individu ya, di sini tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dalam suatu bank. Di sini yang dibutuhkan tidak hanya sumber daya yang berintelektual, tapi di sini juga yang beretitude atau berakhlak baik. Selanjutnya ada remedi. Oke. Di sini remedi yang dimaksud adalah pemecahan dan penyelesaian sebuah masalah yang tepat seperti permohonan maaf,
pemberian hadiah, ganti rugi untuk setiap komplain yang ditetapkan dan diimplementasikan secara konsekuen seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Seha akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya terdahulu. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan efektivitas manajemen komplain. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komplain? Komplain ini adalah merupakan keluhan atau perasaan tidak puas atas layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Dalam efektivitas manajemen komplain ini terbagi menjadi pada 3 hal. Yang pertama itu ada kemampuan proaktif. Yang dimaksud dengan proaktif itu adalah perilaku inisiatif untuk mengubah keadaan di sekitar menjadi lebih baik. Nah, dalam kemampuan proaktif ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah mencegah terjadinya kekecewaan. Kekecewaan ini bisa timbul karena produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu, terus komunikasi perusahaan itu kepada pelanggannya seperti apa, aspek manusia atau karyawan-karyawannya seperti apa, dan juga dari jasa atau pelayanannya gitu. Yang kedua itu ada membangun kembali hubungan yang memuaskan dan menguntungkan. Tentunya itu merupakan simbiosis mutualisme antara pelanggan dan juga perusahaan yang diberi komplain. Nah, perusahaan ini harus berusaha untuk membangun recovery lagi kepercayaan para pelanggan sehingga mereka kembali lagi kepada perusahaan tersebut dan menciptakan hubungan yang memuaskan serta menguntungkan. Dan yang ketiga itu adalah mendeteksi faktor-faktor keengganan. Nah, perusahaan juga harus bisa mendeteksi apa aja sih faktor-faktor yang dienggankan oleh para pelanggan terhadap perusahaannya gitu, sehingga dengan itu perusahaan itu mudah untuk menciptakan hubungan atau membangun kembali hubungan yang memuaskan tadi, seperti itu. Baik, selanjutnya itu ada kemampuan reduksi. Yang pertama itu ada menetapkan dan mengimplementasikan standar kerja yang dikomunikasikan. Nah, menetapkan dan mengimplementasikan standar kerja yang dikomunikasikan itu ditujukan untuk nasabah. Jadi seperti apa sih standar kerja mereka yang dipaparkan atau diberitahukan kepada nasabah gitu kan. Terus yang kedua itu ada mengkomunikasikan pentingnya layanan. Komunikasi itu merupakan aspek terpenting dalam sebuah bisnis gitu kan. Tanpa komunikasi semua layanan, semua aspek-aspek yang ada di perusahaan itu akan sulit seperti itu. Yang ketiga itu ada mendemonstrasikan cara komplain. Nah, perusahaan harus bisa mendemonstrasikan atau memaparkan gimana sih caranya komplain yang baik. Ini bisa melalui brosur, pamflet, atau juga buku. Dan yang keempat itu adalah memanfaatkan teknologi. Nah, ini sangat penting sekali. Kita hidup di era yang sudah maju, yang berteknologi, futuristik. Seperti apa memanfaatkan teknologi ini? Yang pertama itu ada customer call center. Nah, itu ada di setiap perusahaan gitu. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan akses ya dari perusahaan itu kepada pelanggan. Lanjut guys, yang ketiga itu ada kemampuan memanfaatkan. Nah, yang pertama itu ada memberikan landasan untuk menindaklanjuti pengaduan. Bukan hanya memberikan landasan saja, namun di sini juga perusahaan harus mengikuti perkembangan penyelesaian pengaduan itu sampai tuntas seperti itu agar clear. Kedua itu ada memberikan peringatan dini tentang aspek pelayanan yang bermasalah. Nah, peringatan ini harus diajukan pada awal sebelum pengaduan-pengaduan itu semakin memuncak masalahnya. Jadi ini agar memudahkan ke depannya. Ketiga itu akses konsumen ke saluran komplain dan kemampuan pelanggan untuk membangun komunikasi.
Nah, ini sangat penting sekali agar pelanggan itu mempunyai akses kepada perusahaan itu sehingga memudahkan mereka untuk memberi rating atau memberi nilai terhadap perusahaan tersebut, nilai baik itu nilai kepuasannya, tidak puasnya, seperti itu. Yang terakhir itu ada kemauan pelanggan untuk mengajukan komplain. Kemauan pelanggan ini sangat penting sekali untuk menilai reputasi dari perusahaan tersebutnya, walaupun nantinya itu akan terjadi potensi konflik. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali untuk kedepannya. Jadi setelah konflik ini, walaupun ada konflik, nah jadi antara perusahaan dan pelanggan ini sama-sama clear gitu, jadi nggak ada masalah. Oke guys, selanjutnya yaitu tentang strategi menangani keluhan-keluhan. Yang pertama itu ada keterlibatan manajemen puncak dalam menangani keluhan dari pelanggan. Nah, yaitu ada memastikan bahwa produk berkualitas dan benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi perusahaan itu harus mastiin dulu ya bahwa produk yang dikeluarkannya itu atau yang didistribusikannya itu berkualitas dan benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya, agar tidak terjadi cak-cecok atau keluhan-keluhan dari netizen atau para pelanggan atas produk yang dihasilkannya, seperti itu. Yang kedua yaitu memastikan bahwa pelanggan tidak mengalami masalah dalam mengonsumsi produk, layanan, dan lain-lain. Nah, setelah pasti tuh produk tuh berfungsi dan berkualitas, nah perusahaan juga itu harus memastikan bahwa pelanggan itu tidak mengalami masalah dari produk yang telah dibeli dari perusahaan tersebut gitu. Sehingga ini merupakan cara untuk meminimalisir komplain-komplain yang akan dipaparkan oleh para pelanggan, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada dampak bagi perusahaan. Yang pertama itu pelanggan lebih suka berurusan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah, seperti CEO dari perusahaan tersebut. Nah, pelanggan ini akan mendapat kepercayaan jika komplainnya itu dijawab oleh CEO-nya atau petinggi-petinggi itu. Nah, daripada karyawan kan para pelanggan itu belum pasti gitu kan. Kok nih yang jawab karyawan kayaknya gak pasti banget di jawabannya gitu kan. Jadi mereka lebih suka mengajukan komplain-komplain tersebut kepada petinggi-petinggi yang memiliki kekuasaan. Yang kedua itu ada pelanggan akan merasa diperhatikan oleh perusahaan pada setiap masalah dari pelanggannya. Tentu saja ini merupakan nilai plus lagi dari perusahaan tersebut untuk pelanggan, karena mereka merasa diperhatikan itu kan, berarti kan ini perusahaan ini care terhadap pelanggan atau customer yang dimilikinya gitu. Selanjutnya yaitu kalau strategi penanganan keluhan itu efisien, maka strategi ini dapat mengubah pelanggan yang tadinya tidak puas menjadi pelanggan yang puas. Nah, agar strategi dalam menangani keluhan ini menjadi efisien, maka perusahaan perlu melakukan identifikasi serta menentukan sumber masalah yang menyebabkan pelanggan itu mengeluh dan tidak puas. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar tersebut telah disusun yang pertama itu keluhan. Setelah perusahaan menerima keluhan dari pelanggan, lalu perusahaan akan menjelaskan bagaimana cara menangani keluhan tersebut. Setelah itu, perusahaan akan meneliti tingkat keluhannya seperti apa. Jikalau keluhan ini tidak bisa diatasi, maka keluhan ini akan diserahkan ke departemen pelanggan untuk dikaji secara cermat yang berguna melakukan usaha perbaikan gitu. Nah, setelah diperiksa tindakan perbaikan tadi, ini akan diselesaikan catatan keluhan yang bersifat tindakan. Selanjutnya yaitu
mendistribusikan data keluhan yang telah dicatat tadi kepada pihak lain, yaitu manajemen, gugus, kendali, mutu, dan lain-lain. Nah, setelah didistribusikan, dibuatlah kebijakan atau sistem informasi manajemen untuk mengatasi keluhan tersebut. Nah, di gambar ini dijelaskan bahwa ini merupakan strategi menangani keluhan yang efektif dan efisien. Setelah tadi diidentifikasi, perusahaan harus mengupayakan secara sungguh-sungguh agar tidak timbul lagi masalah di masa yang akan datang. Dengan cara yang pertama itu melatih dan memberdayakan semua mitra internal perusahaan untuk mengambil keputusan dalam rangka menangani situasi yang menyebabkan keluhan. Yang kedua itu mengembangkan informasi marketing yang mencatat semua keluhan juga disampaikan dan kesalahan yang pernah dilakukan agar tidak terulang kembali. Yang ketiga itu menciptakan kemudahan konsumen untuk menghubungi perusahaan. Ini biasanya melalui customer call center ataupun internet dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tangani keluhan dengan cepat agar masalah-masalah tersebut tidak semakin memuncak. Dan kewajaran dalam memecahkan permasalahan atau keluhan ini, hasil dari yang diharapkan dari kewajaran ini adalah situasi win-win atau saling menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan. Next, tips mengatasi komplain dari para pelanggan. Nah, tentu kita ketahui bahwa tips ini bervariasi ya, namun umumnya menggunakan metode SELUS. SELUS ini adalah merupakan singkatan dari S, yaitu sorry. Jika ada pelanggan yang komplain, maka kita harus mengawali dengan kata maaf Pak, Ibu, ini ada apa gitu. Jangan pernah nyalahin nasabah gitu. Yang kedua itu ada E, empati. Nasabah yang komplain biasanya kesal dan jengkel kan, atau bisa juga marah gitu. Nah, cobalah hayati bagaimana menjadi orang marah tuh. Hayati gimana sih rasanya orang marah tuh gimana gitu kan, kita harus sabar. Yang ketiga itu ada L ya. L ini singkatan dari listening atau cobalah mendengarkan atau dengarkan dengan baik apa yang dikeluhkan, apa yang sedang dibicarakan oleh pelanggan yang komplain. Kita dengarkan dengan baik. Oh begitu ya Pak, oh iya Bu, oh iya Bapak Ibu, kayak gitu. Terus yang keempat itu ada U. U ini singkatan dari understanding. Nah, lakukan pemahaman dengan sebaik-baiknya tentang masalah apa yang dikeluhkan. Ini biasanya masalah ini timbul dari produk atau service, proses, dan people-nya tuh kayak gimana. Cobalah itu, pahamin, understanding. Dan yang terakhir itu ada S. S ini singkatan dari solution atau solusi. Nah, setelah kita tahu masalah yang dikeluhkan dari pelanggan itu apa secara rinci, nah, maka kita menawarkan pemecahan atau solusi dari masalah tersebut. Usahakan tawaran ini lebih dari satu atau lebih dari satu seperti itu. Nah, baik, itu materi yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk hal-hal yang mungkin masih kurang bisa difahami, bisa ditanyakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman presenter dan juga moderator yang telah memimpin diskusi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya ke sesi diskusi tanya jawab di kolom komentar. Untuk tanggapan dari saya akan saya sampaikan pada video selanjutnya minggu depan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.